Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khuluqin azim. Fashfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthus salamullah alaika rabbini biiznillah wa anzur ilayya sayyidi binadra musilatil hadratil aliyah amma ba'd. Pengajian kitab Al-Hikam dan kuliah Wahidiyah Ahad pagi oleh Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf, muallif sholawat Wahidiyah radhiyallahu an. Ahad ketiga, Ahad Wage, tanggal 10 Jumadil Akhir 1397 Hijriah, 29 Mei 1977 Masehi. Al-Hikam 1 halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ijtahaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun alam timasil basirati minka. Kegiatan mengusahakan apa-apa yang telah dijamin Allah bagimu, atau yaitu rizkimu, di samping keteledoran dan kenggelonjomanmu, melaksanakan apa-apa yang dikehendaki atau diamanatkan Allah kepadamu, itu menunjukkan butanya mata hatimu. Rizki yang dijamin Allah ialah kebutuhan yang vital dan pokok. Artinya, kalau tidak mendapat rizki itu menjadi manusia dan makhluk hidup, lainnya mati, tidak hidup. Seperti tersebut dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 60. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Dan beberapa banyak binatang yang tidak dapat membawa mengurus rizkinya sendiri, Allah lah yang memberi rizki kepadanya dan kepadamu, dan Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Berusaha soal rizki, jika sampai meneladorkan kewajiban-kewajiban terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, sampai mengurangi amal-amal ibadah yang melancarkan jalan kesadaran kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, terkecam, membuktikan mata hati yang buta terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, itu baru usaha rizki yang pokok, yang sangat dibutuhkan. Lebih-lebih kalau berusaha melebihi dari itu, lebih terkecam. Malah dalam syariat dilarang berlebih-lebihan, israf, tidak boleh. Itu tadi jika berusahanya tidak disadarkan niat lillah, menurut istilah Wahidiyah. Di samping kesadaran billah, yaitu bahwa yang menggerakkan usaha itu adalah atas titah Allah, maka usaha soal rizki, baik kebutuhan yang pokok maupun kebutuhan lain-lain, asal didasari lillah billah dan lirrasul birrasul seperti ajaran Wahidiyah, itu tidak menjadi persoalan. Sebab dengan begitu otomatis berarti melakukan amal-amal ibadah yang akan membawa pendekatan diri kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu otomatis menurut perhitungan, asal betul-betul tepat lillah billah lirrasul birrasul, tidak mungkin sampai teledor atau gelonjong melaksanakan amanat-amanat Allah subhanahu wa ta'ala.
secara umum atau kehendak atau perintah Allah mencipta bangsa manusia dan bangsa jin di dunia ini tidak lain supaya mengabdikan diri kepadanya. Seperti berulang kali kita baca, kita dengar, kita bahas, yaitu seperti firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepadaku. Para hadirin hadirat, mari kita koreksi keadaan harian kita masing-masing. Apakah kita termasuk orang yang ngoyo istilah Jawa dalam melaksanakan liya'budun, ataukah kita betul-betul sudah tepat billah-billah dan li rasul bi rasul kita? Para hadirin hadirat, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Yang belum tepat pengalaman harian kita yang sudah berarti dosa. Mari kita tobati selagi masih ada kesempatan. Dan kemudian mari berusaha untuk meningkat dalam segala bidang. Meningkat kesadaran kita, fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mari para hadirin hadirat, kita sungguh-sungguh menaruh perhatian yang sebanyak-banyaknya soal ini. Al-Fatihah. Di dalam syarahnya bagian dalam disebutkan sebuah firman Allah dalam hadis qudsi. Abdi ati'ani fima amartuka wala tu'allimni bima yuslihuka. Hambaku taatlah kepadaku di dalam apa yang telah aku perintahkan kepadamu, dan jangan mengajariku hal-hal yang baik bagimu. Kita teruskan pengajian. La yakun ta'akhuru amatal adha'i ma'al ilhahi fit du'a'i mujiban liya'sika fahuwa dhamina lakal ijabah fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu linafsik wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Kelambatan waktunya Tuhan memberi kepadamu padahal engkau telah bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Jangan sampai menjadikan putus harapan, sebab Allah menjamin mengabulkan semua doa menurut yang Dia kehendaki untukmu, bukan menurut kehendakmu dan di dalam waktu yang ditentukan olehnya, bukan pada waktu yang engkau inginkan. Diperingatkan oleh musannif, jangan sampai kita putus asa karena kita mempeng atau bersungguh-sungguh memohon kepada Tuhan sudah sekian lama tapi tidak ada hasil. Ini jangan sampai begitu. Sudah mujahadah mempeng sekian hari atau sekian bulan atau sekian tahun, tapi kok masih bangga atau tetap buntu saja. Jangan sampai berpikiran begitu. Harus terus berusaha, terus mempeng terus. Sebab pertama Allah sudah menjamin pasti diijabahi. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Surat Al-Mu'min ayat 6. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku ijabahi bagimu. Tapi fima yakhtarhu laka la fima takhtarhu linafsika, yaitu di dalam hal yang dipilihkan Tuhan, bukan dalam hal yang engkau inginkan. Wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Dalam waktu yang Tuhan kehendaki, bukan menurut waktu yang diinginkan hambanya. Jadi Tuhan mengabulkan doa hambanya itu, dan pasti mengabulkan. Tidak terikat oleh permohonan atau doa si hamba. Lalu kapan dan berapa banyaknya, itu terserah Tuhan. Oleh karena itu, kita jangan sampai putus asa memohon atau berdoa. Dan di samping itu, mestinya kita berdoa itu justru melaksanakan ibadah. Adapun ijabah itu soal lain. Soalnya Tuhan, hak Tuhan.
ud'uni. Kamu harus memohon kepadaku. Astajib lakum. Itu haknya Tuhan. Dus ud'uni itu kewajiban hamba. Kewajiban untuk memohon. Dan astajib lakum itu haknya Tuhan. Kalau permohonan dihubung-hubungkan dengan ijabah, pengkabulan, itu namanya tidak tepat. Orang memohon atau berdoa kok memandang ijabah, itu berdoa bukan lillah, melaksanakan perintah, tapi lil ijabah. Ini merusak ubudiyah pengabdian diri kita kepada Tuhan. Jadi Tuhan menjamin pasti mengijabahi doa hambanya. Tapi ya itu tadi, fima yakhtaruhu laka, la fima takhtaruhu li nafsika. Mengijabahi soal yang dipilihkan Tuhan, bukan yang dipilih oleh yang berdoa. Begitu juga waktunya. Ada dawuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti di dalam kitab ini yang menguatkan firman Allah tersebut. Ma min ahadin yad'u bidu'ain illa atahu Allahu ma sa'ala au kaffa anhu minas su'i mithlahu ma lam yad'u bi ismi au qati'ati rahmin. Al-Hadits an Jabir radhiyallahu an. Tidak ada seorang pun yang berdoa melainkan Allah memberi apa yang dia mohon atau menyelamatkan dari keburukan, dari bahaya, selagi dia itu tidak berdoa soal maksiat atau merugikan orang lain. Ada lagi seperti diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Ma min da'in yad'u ila istajaballahu da'watuhu aw sarrafahu annahu mithlaha su'an aw hatta bi dzunubihi bi qadriha ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahmin. Al-Hadits. Tidak seorang pun yang berdoa melainkan Allah mengijabahi doanya, atau dia diselamatkan dari bahaya yang mestinya akan mengancam dirinya, atau dia diampuni dosanya. Biar hambaku itu tidak aku beri permohonannya, tapi aku selamatkan dari bahaya yang akan menimpa dirinya. Itu mungkin. Atau aku ampuni dosa-dosanya. Itu mungkin. Asalkan tidak berdoa soal maksiat atau memutuskan hubungan famili atau merugikan orang lain. Banyak dawuh-dawuh yang berhubungan dengan ini. Antaranya lagi, atau di dunia tidak dikabulkan, tapi besok saja di akhirat. Itu mungkin. Malah banyak. Ada dawuh lain yang maksudnya banyak besok di akhirat orang yang sesudah mengetahui apa yang diberikan di akhirat kepada orang yang berdoa, dan ketika di dunia tidak diberikan, mereka menyesal. Wah, saya kok permohonanku sudah dikabulkan di dunia. Andai kata di dunia tidak berhasil, tentu diberikan di akhirat ini. Seperti si A itu, dia di dunia mempemujahadah, memohon, tapi tidak diberi hasil di dunia. Ternyata diijabahi di akhirat ini. Dan begitu hebat keadaannya. Terus soal yang pokok, soal ijabah pasti diijabahi. Karena itu para hadirin hadirat, kita tidak boleh putus asa. Dan di dalam berdoa harus pokoknya lillah billah, tidak memandang astajib lakum. Begitu juga soal-soal lain harus didasari lillah billah dan lirrasul birrasul. Atau di samping itu mungkin ada soal-soal yang kurang tepat di dalam dia berdoa, memohon. Mungkin dia kurang memenuhi syarat-syaratnya. Umpamanya makanan yang tidak halal, atau kurang khusyuk, atau kurang khudur. Ini mungkin ditolak sebab ini. Hubungan dawuh malam yad'u bi ismin au qati'ati rahmin. Mungkin orang memohon soal maksiat atau memutuskan hubungan dengan keluarganya atau merugikan pihak lain dikabulkan. Tapi ini dikabulkan tidak secara wajar, melainkan istijrot, pengelulu atau jebakan. Contohnya seperti Fir'aun dalam sejarah. Dia sebelum menyatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kamu semua yang paling tinggi, dan dia mampu menyetop sungai Nil.
Sebelum itu dia mujahadah istilah Wahidiyah dengan ngetop sekali. Malah kabarnya kakinya pernah digantung waktu riyadhah. Maka akhirnya dia diberi Tuhan keluar biasaan sampai berlebih-lebihan itu. Itulah maka berdoa untuk maksiat dan lebih-lebih menjadi kafir. Itu sekalipun berhasil dikabulkan, tapi tidak wajar. Suatu pengelulu atau jebakan, justru berhasilnya Fir'aun, justru menghancurkan Fir'aun sendiri, maka dinamakan jebakan. Sesudah menyatakan ana rabbukumul a'la dan dapat menyetop aliran sungai Nil, akhirnya dia dan orang-orang yang iman padanya dihancurkan Tuhan dalam bengawan itu juga, dalam perlawanannya mengejar Nabi Musa alaihissalam. Mungkin dari keampuhan Fir'aun menyetop dan mengalirkan sungai Nil, maka beberapa tahun pada saat itu yang tertentu, tiap tahun sungai Nil tidak mengalir sebelum diadakan pengorbanan berupa seorang gadis cantik. Tapi kemudian pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an, oleh beliau diberantas, "Hai sungai Nil, jika kamu mengalir atas kekuasaan Tuhan, maka terus mengalirlah, jangan berhenti." Begitu sejarahnya. Dan sungai Nil terus mengalir sampai sekarang. Maka dari itu, kita harus terus tekun bermujahadah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam hubungan memohon soal kesadaran kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan umumnya soal hajat apa saja harus terus mempeng dan meningkat. Jangan sampai putus asa, sebab putus asa dari rahmatnya Tuhan adalah perbuatan orang-orang kafir. Firman Allah dalam surat Yusuf ayat 87, "Innahu la yai'as min rauhillahi illal qaumul kafirun." Ketika sesungguhnya tiada yang berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Itu alasan pertama. Dan kedua, seperti diutarakan tadi, bahwa Tuhan pasti mengabulkan permohonan hambanya. Hanya kapan waktunya diijabahi dan dalam bentuk apa, itu urusan Tuhan. Pasti diijabahi. Kata-kata pasti nilainya lebih tinggi daripada apa yang ditentukan oleh dirinya sendiri. Dan selain itu, jika putus asa, itu berarti ketika berdoa itu sadarnya ben diijabahi, biar dikabulkan. Kalau pakai dasar biar dikabulkan, itu namanya tidak lillah. Berarti menggasap haknya Tuhan, memerintah Tuhan supaya mengabulkan apa yang diinginkan. Jadi kalau misalnya menghentikan atau mengurangi mujahadah, jangan sampai didasari karena sudah lemah memohon, tidak ada perubahan misalnya. Tapi harus takdimul aham fal aham. Kalau berhenti atau mengurangi mujahadah tidak didasarkan takdimul aham fal aham, itu terkejam. Lebih-lebih kalau didasarkan seperti dalam pengajian ini tadi, lebih berat. Hubungan dengan apa yang telah dibahas dalam pengajian ini, yaitu soal kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan selanjutnya, faqad yakunul hijabu 'alal muridi khairul lahu liyajtahida fil amali wa yatuma khaufuhu min maulahu. Ini terkadang terjadi, sebab mungkin seseorang dengan adanya hijab atau penghalang hijabnya terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik baginya. Tidak lekas dibuka oleh Tuhan, itu mungkin lebih baik, sebab dia terus mampang giat bermujahadah, tidak dibuka-buka. Ini terkadang terjadi, sebab mungkin seseorang dengan adanya hijab atau penghalang hijabnya terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik baginya. Tidak lekas dibuka oleh Tuhan, itu mungkin lebih baik, sebab dia terus mampang giat bermujahadah dan sebagainya. Dan dianya selalu takut
adanya tidak dibuka-buka itu sebab saya. Terus dia selalu mengoreksi pribadinya. Ini kebaikannya. Selalu mengoreksi negatif dirinya. Karena mungkin kalau dia segera dibuka, lalu menjadi ketelikung. Lalu dia beranania, lalu ujub, takabur, dan sebagainya. Itu bahayanya. Lakinna syaitana rubbama atalahu wa qala lahu law kunta min ahlil iradata la ajabaka maulaka wa azala awsofa basyariyatika wa hassalalaka maksudaka. Tapi juga makin timbul godaan datang padanya dan mengatakan, kalau betul-betul engkau orang yang ahlu iroda, orang yang dikodar berhasil, tentulah Tuhan mengabulkan doa-doamu dan menghilangkan bermacam-macam sifat basyariyahmu. Dan dengan begitu berhasil maksudmu. Itu mungkin godaan dalam hati seperti itu. Lalu menyebabkan dia putus asa, itu kemungkinan-kemungkinannya. Uraian-uraian tadi mengemukakan alasan-alasan jangan sampai putus asa dan harus senantiasa waspada. Dan di samping itu tadi, mungkin sifat basyariyah atau nafsunya malah menjadi tebal, sehingga diperlukan waktu yang lama untuk memperjuangkan hilangnya nafsu itu. Dengan amalan-amalan yang lebih banyak, dan dalam waktu yang lama mungkin saja. Digambarkan seperti misalnya tanah ladang. Ladang itu ada yang subur, ada ladang yang tandus, yang loh atau subur ringan garapannya. Hanya memerlukan biaya penggarapan sedikit saja sudah cukup baik. Tapi tanah yang dahas diperlukan banyak tenaga, banyak kangilan, dan biayanya juga harus lebih banyak. Misalnya pupuk harus banyak, pencangkulan harus lebih banyak, dan sebagainya. Begitu juga hati manusia, ada yang tebal nafsunya, ada yang tipis. Yang tebal memerlukan waktu sampai sekian puluh hari, sekian bulan untuk melenyapkan nafsunya. Tapi ada juga yang sangat mudah, bahkan hanya dalam waktu sekejap, dalam saat nafas yang penghabisan, pada tempo yang hanya saklapan atau sekejap ini, kalau timbul kesadarannya kepada Tuhan, sungguh dia tidak dapat digambarkan betapa besarnya keuntungan yang diperolehnya, sekalipun hanya pada detik terakhir dari hidupnya. Lebih-lebih kalau kesadaran itu timbul jauh lebih lama dari itu, lebih-lebih keberuntungannya. Sedangkan orang yang memperoleh butuh kesadaran pada detik terakhir dari umurnya, sekalipun usahanya, mujahadahnya sudah sekian lama, sekian puluh tahun misalnya, sudah tidak bisa digambarkan keuntungannya. Lah lebih-lebih kalau kebukannya kesadaran itu lebih lama dari itu, lebih-lebih tidak dapat digambarkan keuntungannya, keuntungan dunia dan keuntungan akhirat. Keuntungan akhirat padahal tidak dapat diperbandingkan dengan keuntungan dunia. Sekalipun barang sedikit, tapi kalau sedikitnya di akhirat tidak dapat dibandingkan dengan barang yang banyak sekalipun di dunia ini. Dus kesemuanya itu tadi menguatkan agar jangan sampai putus asa, jangan mandek atau berhenti di tengah jalan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Surat Al-Hijr ayat 99. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini atau ajal. Terus usaha sampai Israel datang, terus mengabdikan diri, terus lillah billah, terus mujahadah. Adapun pengabdiannya waktu harus sesuai prinsip yu'ti kulladzi haqqin haqqah dan taqdimul aham falaham, yaitu mengisi segala bidang dengan catatan mendahulukan yang lebih penting, kemudian yang lebih manfaat. Tapi jangan sampai putus asa pokoknya. Dasarnya harus lillah billah lirrasul birrasul.
Diriwayatkan bahwa Nabi Musa, Nabi Harun alaihi wassalam memohon agar Fir'aun yang begitu zalim itu dihancurkan, sebab dia menindas kepada umat dan masyarakat, dan dia berani-berani menyatakan diri, Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Itu seperti firman Allah, Qala qad ujibat da'watukuma. Quran Surat Yunus ayat 89. Allah berfirman, sesungguhnya telah dikabulkan permohonan kamu berdua. Itu ijabah kepada Nabi Harun dan Nabi Musa alaihi wassalam dalam jarak waktu munajat selama 40 tahun. Lebih-lebih kalau hanya harian atau jam-jaman atau bulanan, tidak wajar putus asa. La yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il ma'uti wa in ta'ayyana zamanuhu li alla yakuna dzalika qad han fi basiratika wa ihmatan li nuri sariratika. Jangan sampai meragukan kamu terhadap janji Allah, karena tidak terlaksananya apa yang telah dijanjikan itu, meskipun telah ditentukan masanya, supaya tidak menyalahi pandangan mata hatimu atau memadamkan nur cahaya batinmu. Diberi janji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberitahu atau mendapat alamat bahwa akan memperoleh keuntungan, misalnya keuntungan soal moral atau material, soal kesadaran khususnya, kok tidak ada kenyataan atau tidak tepat sekalipun, sudah sampai saatnya. Itu jangan sampai ragu-ragu. Sekalipun dalam alamat atau ketika ilham datang, itu sudah positif, lalu tidak ada kenyataan, itu jangan menjadikan ragu-ragu. Dus alamat dengan mimpi atau ilham atau mendengar suara umpamanya dari luar atau dari dalam, itu memang sering terjadi dalam pengalaman seseorang, atau kadang-kadang mendadak ada suara dari dalam. Artinya di dalam dirinya seperti kedengaran ada suara begini, ada, atau suara dari luar yang dapat didengar telinga, atau ilham yang tidak bersuara, melainkan ada di dalam perasaan. Ini begini, begitu, besok jam sekian, sekian hari anu, dan sebagainya. Baik mengenai pribadi, terutama soal kesadaran, atau umumnya soal apa saja, itu kalau belum ada kenyataan jangan sampai ragu-ragu. Sebab kalau ragu-ragu atau syak, qadhan fi basiratika, mengganggu kepada hati, kepada basyirah atau mata hati, mengotori hati, menghilangkan atau mematikan kepada nur cahayanya hati. Apa sebab mengotori? Sebab ragu-ragu kepada Tuhan, tidak tepat janji. Sebab mungkin adanya tidak tepat atau tidak cocok, alamat atau impian atau ilham yang berupa apa saja. Itu mungkin harus ada syarat-syarat, digantungkan kepada syarat-syarat, dan syarat-syarat itu belum dipenuhi dengan sempurna, jadi terpaksa dibatalkan atau ditangguhkan. Ada perubahan waktu atau keadaannya, atau mungkin di samping itu soal penerimaan salah faham, salah terima mungkin. Jadi banyak kemungkinan-kemungkinannya yang harus kita tinjau dari berbagai sudut. Maka jangan gampang-gampang salah duga atau mamang atau ragu-ragu. Contoh-contoh banyak, antara lain dalam Hudaybiyah yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Nanti tahun depan negeri Mekah dapat dikuasai umat Islam, tapi kenyataannya kok tidak dapat dikuasai pada tahun yang ditentukan tadi, tapi menjadi kenyataan pada tahun yang kedua. Lah, ini soalnya juga begitu, digantungkan pada syarat-syarat yang pada ketika tahun ke-1 syarat-syarat itu belum terpenuhi, sehingga ditangguhkan tahun berikutnya.
Itu hubungan Rasulullah SAW sendiri. Itu tidak berarti bahwa janji Allah Subhanahu wa ta'ala meleset. Sama sekali tidak. Hanya karena syarat-syarat pada waktu itu yang belum terpenuhi. Begitu juga kepada kita. Bal yambaghi ay ya'rifa qadrahu wa yata'addaba ma'a rabbih wa yaskuna ilaihi fima wa'adahu bi ila akhir. Di sini dianjurkan supaya kita dalam menanggapi soal itu harus memandang bahwa diberi ilham atau alamat itu suatu nikmat yang besar. Pemberian Tuhan yang besar yang harus ditanggapi yang baik dan tepat. Dan harus senantiasa menjaga adab dan hubungan yang baik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harus yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tepat begitu. Para hadirin hadirat, ya, mudah-mudahan pengajian ini diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaat yang sebanyak-banyaknya. Ini juga hubungan dengan perjuangan fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak terpisah dari pengalaman saudara-saudara kita. Hubungan dengan pribadinya atau hubungan perjuangan umum. Banyak kita alami isi pengajian ini. Soal pribadi atau soal perjuangan umum. Perjuangan fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus tanggapi dan laksanakan yang setepat-tepatnya. Kita harus senantiasa beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa menyadari, meningkatkan kesadaran kita betapa besarnya fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Di samping kita harus sering mengadakan koreksi kesalahan-kesalahan atau kelemahan yang kita lakukan, supaya bisa kita ketahui dan selanjutnya kita hilangkan kelemahan-kelemahan atau kesalahan-kesalahan yang tidak atau kurang tepat, baik soal lahir maupun soal batin. Para hadirin hadirat, kiranya pengajian cukup sekian saja. Sekali lagi, mudah-mudahan pengajian pagi ini diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebanyak-banyaknya. Dan mudah-mudahan pengajian pagi ini dapat menjadi sebabnya kita berjuang fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, pantang mundur, tidak ngelokor atau kendor, tidak mandek atau berhenti di tengah jalan. Berjuang hubungan ke dalam, pribadi, hubungan rumah tangga atau hubungan umum dalam masyarakat, terutama yang secara langsung hubungan kesadaran kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pengajian pagi ini menjadi pupuk yang sebanyak-banyaknya. Amin. Sekarang waktu dan tempat dipersilahkan kepada penyerat salat wahidiyah pusat. Kembali dawuh-dawuh dari Al-Mukarram Romo Yai. Mari para hadirin hadirat, dawuh-dawuh dari pusat, terutama yang berhubungan dengan mujahadah kubra yang akan datang, kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, dengan segala kemampuan yang ada pada kita, baik moral maupun material. Para hadirin hadirat, dikatakan oleh pusat tadi, seharusnya kita menanggapi atau memperhatikan atau mengusahakan memperjuangkan mujahadah kubra yang akan datang, yang lebih sempurna dalam segala bidang. Harus lebih melebihi dari yang sudah-sudah. Para hadirin hadirat, seperti dikatakan tadi, keadaan lama makin berat. Ibarat orang yang tidak makan, tidak minum. Makin lama makin bertambah haus dan laparnya. Makin lama sakit bertambah sangat. Makin lama makin bertambah sangat dalam segala bidang. Makin lama makin bertambah hari bagi kita, terutama makin mendekati malaikat maut. Jadi sudah seharusnya kita makin meningkat,
karena makin dekat dengan malaikat pati. Para hadirin hadirat, umat manusia otomatis makin lama makin bertambah jiwa penduduk dunia. Juga makin bertambah jumlah kematian setiap detik, setiap jam, setiap hari, setiap bulan. Para hadirin hadirat, makin lama makin banyak umat manusia yang dijajah imperialis nafsu untuk selama-lamanya, tidak dapat tertolong, sehingga mereka menemui ajalnya masih dalam cengkraman imperialis nafsunya. Para hadirin hadirat, pokoknya soal moral atau soal material umat dan masyarakat, terutama soal kesadaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin lama makin parah, makin parah. Oleh sebab itu, para hadirin hadirat, mari kita sungguh-sungguh di dalam mempersiapkan diri menghadapi mujadah kubra yang akan datang, sehingga mujadah kubra yang akan datang itu nanti terlaksana dengan betul-betul diridhoi Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, betul-betul menghasilkan manfaat dan maslahah yang luar biasa. Sekali lagi, mari kita menghadapi mujadah kubra yang akan datang. Kita mengadakan persiapan-persiapan yang lebih lengkap, baik moral maupun material, terutama di dalam kita mengadakan permohonan atau mujadah kita tingkatkan yang sebanyak-banyaknya. Mari para hadirin hadirat, kita bangsa Indonesia sudah lama mengidam-idamkan negara yang adil, yang makmur, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mengambil perhatian yang sungguh-sungguh. Sudah sekian tahun kita bercita-cita itu. Perjuangan fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam sendiri sudah sekian tahun. Mari para hadirin, kita sungguh-sungguh dalam perjuangan fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam ini. Sudah sekian tahun, tapi bagaimana hasilnya? Mari para hadirin hadirat, kita sadari kelemahan-kelemahan dan mari kita perbaiki. Kita kurang konsekuen di dalam kita berjuang fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sadari kita kurang konsekuen, dan mari para hadirin hadirat, kita mengadakan realisasi atau kenyataan daripada kesadaran kita. Para hadirin hadirat, kita sadar tapi tidak ada kenyataan, itu sama atau bahkan lebih parah daripada tidak sadar. Para hadirin hadirat, kalau kita sadar atau mengakui, mari kita nyatakan konsekuensi kita. Mari kita mengadakan perubahan secara besar-besaran yang nyacoki kepada kesadaran kita. Para hadirin hadirat, sekali lagi maaf, mari mengadakan perhatian sebanyak mungkin, sejauh mungkin, hubungan dengan adanya mujadah kubra yang akan datang. Kalau mujadah kubra yang akan datang itu benar-benar terlaksana dengan setepat-tepatnya, kita yakin akan membuahkan manfaat yang sebesar-besarnya, manfaat bagi kita, pejuang fafiru ilallah wa rasuluhi sallallahu alaihi wasallam sendiri, manfaat bagi umat manusia, bagi jami'al alamin. Para hadirin hadirat, sungguh mari. Tapi sebaliknya, kalau mujadah kubra ini tidak atau kurang sempurna karena keteledoran kita, karena kurangnya perhatian kita, karena kegelonjoman kita, para hadirin hadirat, nanti kita sendiri yang akan memikul akibatnya, yang pedih, terutama besok yaumul qiyamah. Para hadirin hadirat, mari pada kesempatan ini kita sungguh-sungguh merintih, berdep-dep di hadapan Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, wa ghausti hadzal zaman, wa awanihi wa sairi ahbabillah, yang khususnya hubungan dengan mujadah kubra yang akan datang, dan umumnya perjuangan fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan pribadi kita, sekeluarga dan masyarakat. Mari para hadirin hadirat, semua kita haturkan di hadapan Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan ghauthiyata zaman wa awanihi, di hadapan semua kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mari para hadirin hadirat, dengan segala kemampuan perhatian yang ada pada diri kita, para hadirin hadirat, mari para hadirin hadirat, negatif-negatif atau penyelewengan-penyelewengan atau kurangnya kesempurnaan kita, mari kita bawa semua di hadapan Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fiyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fiyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fiyudatihi wa amdadihi. Allahumma kama anta ahlu, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an turiqana fi lujjati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nahissa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hadha bihi ilmuka wa asah kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadhil anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarta kuntu syasun halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadhil anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarutta kuntu syasun halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadhil anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarutta kuntu syasun halika. Ya sayyidi ya Rasulullah, 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 ya sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghawthus salamullah alaika rabbini biidznillah wa anzur ilayya sayyidi binadra musilatil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawthus salamullah alaika rabbini biidznillah wa anzur ilayya sayyidi binadra musilatil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawthus salamullah alaika rabbini biidznillah wa anzur ilayya sayyidi binadra musilatil hadratil aliyah. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'asalamihi dhallat wa dhallat khilati fi baldati
خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافي الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت خيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافي الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت خيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا سيدي يا رسول الله 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 يا ربنا اللهم صل سلمي على محمد شافي الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل سلمي على محمد شافع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل سلمي على محمد شافي الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله استغراق الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqi ismikal azam wa bijai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakati ghausi hadha zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah radiyallahu ta'ala anhu. Allahumma bihaqi ismikal azam wa bijai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakati ghausi hadha zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bijai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakati ghausi hadha zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah radiyallahu ta'ala anhum. بلغ جميع العالمين ندنا هذا وجل في تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين ندنا هذا وجل في تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين ندنا هذا وجل في تأثيرا بليغا فإنك على كل شيء قدير بالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير بالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير بالإجابة جدير فافروا إلى الله
فافروا إلى الله فافروا إلى الله فافروا إلى الله فافروا إلى الله فافروا إلى الله فافروا إلى الله وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الفاتحة. Segala salah dan khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wa min awsiyat zaman an-nadhra wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.